Assalamualaikum, jumpa lagi di tayangan podcast Rawat Ruat bersama Bunda Mayang Sari di Mayang Channel. Sehat selalu buat kalian semua yang sudah jadi subscriber langsung dari Mayang Channel. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Klik tombol like, komen, dan share channel ini ke siapapun di lingkungan Anda semua. Terima kasih. Cukup lama kita tidak mengobrol langsung bersama Bunda Mayang Sari. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa bertatapan dan berkomunikasi langsung bersama Bunda Mayang Sari. Terkait topik podcast kali ini tetap berbicara perihal lebih dalam tentang harta amanah. Dan baiklah, kita mulai bincang-bincang kita kali ini bersama Bunda Mayang Sari. Baik Bunda, seperti apa yang pernah Bunda jelaskan terkait harta amanah, ada beberapa pertanyaan yang perlu Bunda jelaskan dalam hal ini. Yang pertama Bunda, mungkinkah harta amanah itu ada di lain tempat, di orang yang berbeda, selain yang dimiliki oleh keluarga Bunda saat ini? Mohon penjelasannya Bunda. Dan selanjutnya, kita tahu Bunda, harta amanah itu ada yang berupa fisik yang secara tidak langsung seperti halnya dokumen kolateral, sertifikat, obligasi, deposito dan sebagainya. Tetapi ada pula harta amanah yang berupa fisik seperti di banker, seperti halnya fisik uang, perhiasan, dan lain sebagainya. Mengapa harta amanah fisik itu tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan yang sifatnya darurat selama ini Bunda? Mohon penjelasannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di konten kali ini kita akan mencoba memaparkan tentang segala hal proses untuk urusan kami menuju merealisasi apa yang ada yang kebetulan memang tidak bisa dikatakan dari mana, ya memang ini dari keluarga kita, urusan tanggung jawab keluarga kita. Dan saya yakin, percaya bahwa selain di keluarga kita ini juga banyak sekali di Nusantara, di Indonesia ini. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan banyak kepulauan yang lain di Indonesia itu pasti ada titik-titik tentang apa yang ada juga atau sama dengan yang ada di keluarga kami. Jadi sifatnya bukan saya ingin menonjolkan monopoli keluarga kami di atas semua, tidak. Yang kami ceritakan bukan di tempat orang. Yang kami ceritakan di sini itu yang ada di keluarga kami. Walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, tapi rasanya pertanggungjawabannya itu sama. Tidak ada beda. Saya rasa juga di mana-mana di tempat saudara-saudara kita yang lain juga ada. Bahkan mungkin lebih banyak dari apa yang ada di keluarga kami. Gitu. Jadi mohon maaf, kami di sini bilang keluarga bukan sifat untuk mengandalkan diri atau memonopoli bahwa seakan-akan kita itu menonjolkan dari sisi keluarga. Bukan. Saya kan bercerita di keluarga kami ini ada sebagian kecil barangkali, tapi walaupun kecil dan sedikit kan dituntut untuk pertanggungjawaban dan untuk direalisasi. 21 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Apa yang Anda saudara-saudaraku bilang itu semua sudah kita lewatin. Sudah terjadi. Kami sifatnya mencari, dibimbing orang tua, dan mengikuti sepuh-sepuh yang lainnya. Jadi maaf, dalam kurun waktu 21 tahun memang ada berhasil yang dinikmatin mungkin oleh masyarakat lewat lembaga negara ini. Tapi tidak terselesaikan urusan yang ada di keluarga kami. Itu sebabnya
Maka dari itu kami ini berupaya bagaimana caranya bisa melangkah ke arah sana. Tapi tetap dalam panduan orang tua, dalam pengawasan orang tua, dan di bawah kontrol para. Tidak kami sendiri melakukan dengan memutuskan sesuatu, tidak. Jadi kami ini mungkin untuk membahas urusan yang kami kerjakan ini mungkin sudah ada kalau 3-4 tahun yang lalu sudah. Sehingga baru-baru ini itu bisa terlaksana untuk bekerja. Adapun usaha apapun kita lakukan semaksimal mungkin. Karena ini kan urusannya bukan hanya urusan keluarga besar saya, tapi menyangkut kepada masyarakat dan rakyat khususnya Indonesia. Seperti itu. Jadi maaf kami tekankan di sini, bukan kami ini pelurusan menyangkut pada pribadi dan diri daripada saudara-saudara yang lain yang ketitipan. Tidak. Walaupun kami sadar bahwa ini hanya sebagian kecil di keluarga kami, tapi kan besar kecil kan perlu dipertanggungjawabkan. Nah, selagi kita itu bisa, selain kita pelurusan karena merasakan sesuatu, supaya ketika kita melakukan hal ini tidak ada yang berbeda paham atau salah paham tentang apa yang kami lakukan. Seperti itu. Jadi banyak hal sudah, banyak cara. Rasanya kalau saya bercerita tidak cukup, hanya cerita saja. Untuk apa? Toh kita tetap harus berbuat, melakukan banyak hal. Jadi di kurun waktu yang sekian banyak tahun, menurut saya, itu saya juga dengan keluarga saya, rasanya kalau diukur ya tidak kurang-kurang untuk melaksanakan, mengikuti apa saran, apa nasihat dari luaran sana. Tuh, kita sudah lakukan semuanya, tapi masih mentok, belum terrealisasi, belum terselesaikan yang ada di keluarga kami. Silahkan Anda punya cerita, Anda punya acara, ataupun Anda punya pekerjaan yang di lini ini dengan berbagai macam teknis dan berbagai macam apa saja dengan teknisnya. Menurut Anda benar, silahkan dilakukan. Silahkan, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi buat keluarga kami selalu memakai pakemnya, selalu tidak boleh melanggar daripada aturan keluarga yang memberi semuanya ini kepada keluarga kami. Jadi macam-macamnya banyak sudah dilakukan. Dengan mencari visi akan diselesaikan, mencari ini akan diselesaikan, dari urusan di dalam, urusan di luar negeri, urusan non-banking system, urusan bank, semuanya kayaknya belum ada apa-apa. Jadi kami selalu menuntut kefahaman kepada keluarga yang telah memberikan tanggung jawab ini, bagaimana caranya. Tentunya bukan hanya cerita lama yang kita lakukan, karena era ini sudah berjalan waktu. Sekarang sudah eranya apa? Sudah eranya digital. Sudah eranya semuanya memakai sistem IT. Maka itulah kita mix dengan tidak meninggalkan pakemnya, dengan tidak meninggalkan teknis yang disarankan oleh orang tua. Tetap. Tapi pakem itu sudah kita lakukan sampai 21 tahun sehingga kami bermohon dan direstuin untuk melakukan banyak hal. Jadi maaf saudara-saudara, banyak yang komen dan berkomentar pada dasarnya itu baik semuanya. Yang dipertanyakan itu tentang fisik di kami juga. Oke. Jadi fisik di kami bukan tidak pernah
dikeluarkan, bukan tidak pernah direalisasi oleh saudara-saudara. Rasanya sudah semua, dan sampai detik ini fisik itu tidak pernah kembali, urusannya tidak pernah terselesaikan. Tapi saya juga bermohon ya kepada Tuhan saya, dengan semuanya yang kami lakukan, sekiranya kurang pas dan tidak benar, mohon kami ini diberi peringatan. Jadi banyak yang melakukan di luaran sana, yang katanya ngangkut ini berhenti di bank, kemudian ditutup bank dan tidak terselesaikan. Kami juga tidak tahu kenapa harus begitu. Banyak yang ngurus mulai di Indonesia sampai di luar negeri sana, ya ceritanya juga sama. Cerita tidak apa-apa, itu ada seninya. Tapi kan tetap kembali hasilnya itu mana untuk diselesaikan. Seperti itu. Kami tahu sekali resiko daripada barang-barang yang ada itu. Menyentuh mungkin bisa sekedar menyentuh, menggunakan paket itu nanti dulu. Karena pengalaman di kami, hal-hal yang tidak masuk di akal itu terjadi semua ketika kita menyentuh kepada fisik. Kemudian kami sekeluarga itu mencari solusi bagaimana cara amannya. Rasanya kami temukan yang tidak muluk-muluk, tidak usah berbicara luar negeri, tidak usah berbicara yang bagaimana-bagaimana, karena ini judulnya ini yang kita minta adalah ridhonya Allah, ridhonya Gusti Allah, ridhonya Tuhan. Jadi semuanya bisa dilakukan, 99 kita melakukan, 1 miliknya Tuhan. Kalau itu tidak turun, tidak akan bisa terselesaikan seperti apa yang kita inginkan. Jadi dengan bijak keluarga dan orang tua menyarankan kepada saya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin saya paparkan secara mendetail urusan teknis di dalam konten ini. Asal tahu, bisa digarisbawahi bahwa keluarga besar Mayang lewat Mayang Foundation-nya itu melakukan sesuatu untuk memberdayakan urusan ini lewat apa yang sudah dibuat dengan wadah yang sudah disiapkan. Pada dasarnya ini semua dilakukan tak lain tak bukan untuk visi misinya rakyat Indonesia, bukan atas keluarga kami. Seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau kami tidak bisa menjabarkan tentang apa yang kami lakukan saat ini secara mendetail, karena ini adalah urusan sistem dan tidak mungkin kita bicarakan. Kalau saudaraku bisa aja mau komen bagaimana, bicara apa, kita terima, kita ambil yang baiknya, yang cocok menurut Mayang Foundation, ya kita lakukan. Seperti itu saudara-saudaraku. Ada satu lagi Bunda, fenomena yang banyak terjadi di masyarakat terkait tentang harta amanah. Ada beberapa kelompok masyarakat yang menyatakan diri bisa melakukan penyelesaian atas harta amanah beberapa fisik uang yang katanya dengan satuan brute box atau apalah namanya itu, saya belum bisa memahami tentang hal itu Bunda. Tapi dengan jaminan pada saat proses penyelesaian mereka akan menukarnya dengan memberikan jaminan kepada pemilik atas uang dalam satuan box, brute, lak atau apa itu. Mungkinkah hal ini bisa dilakukan? Kalaupun bisa dan dipaksakan, apa resiko yang dimungkinkan terjadi bagi yang mengaku-ngaku sebagai penyelesai itu sendiri? Dan kalaupun ini berhasil, apa efek yang didapatkan dalam hal ini Bunda? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi begini saudara-saudara, saya paham dengan komen saudara-saudaraku ketika sudah ada jawaban dari person daripada Mayang Foundation atau Mayang Channel, selalu yang dipertanyakan apa yang ada, fisik apa yang ada,
kemudian dari saudara-saudaraku menawarkan teknis, menawarkan proses untuk penyelesaiannya dengan bermacam-macam cara tentunya. Tapi maaf, ini bukan tidak pernah kami lakukan. Berbicara lagi nih, sudah sering kami lakukan. Nah, kami tidak akan melakukan hal ini lagi karena ini berisiko. Ya tidak tahu ini urusannya dengan hantu atau urusannya dengan Tuhan Allah. Saya juga tidak paham, tapi saya merasa dan mencoba untuk memahami dan tahu diri bahwa itu tidak bisa dilakukan. Kadang kita melepaskan fisik sesuai keinginan mereka tidak pernah terselesaikan. Ujung-ujungnya ceritanya kurang enak didengar. Terkadang juga begitu kami ngelepas fisik, saya tidak tahu apa yang salah. Wajar, salah mungkin di kami, keluarga kami, karena kami manusia. Terjadilah banyak fenomena, termasuk adalah insiden, kecelakaan, kalau tidak itu ada yang sakit mendadak, ini dan itu, semuanya sangat miris dan tragis. Itu yang kami lalui, pengalaman yang kita jalankan, kita lewati. Nah itu orang sering terjadi, bahkan ada yang lumpuh sampai saat ini tidak sembuh, ada yang tidak bisa melihat, dan ada ini di tengah-tengah mengerjakannya kami ditinggalkan. Maksudnya kami ditinggal pulang ke rahmatullah selama-lamanya dan tidak akan ketemu lagi. Itu. Jadi dari semuanya yang pernah terjadi itu, kami itu mencari faktor X-nya. Kenapa? Ternyata orang tua bilang, ya iyalah pasti. Ada yang dikatakan ini kena dam, ada yang kena hukuman karena mungkin tidak benar atau kurang benar, ancamannya adalah MBL, itu benar adanya. Dan untuk itu kami tidak pernah bermain untuk mengeluarkan fisik-fisik lagi. Pernah terjadi di keluarga kami. Setelah mengeluarkan beberapa item, memang betul apa itu kebetulan saya tidak tahu. Apakah itu sudah teguran dari Allah, kami tidak tahu. Yang jelas apa yang kami lakukan itu tidak sesuai dengan perintah orang tua. Tapi karena kita manusia, wajar dong. Dengan ketidaksabaran, dengan menilai saudaraku yang datang masuk di akal, harus begini, akhirnya kami mengambil satu risiko. Untuk apa yang segitu banyak kalau tidak bisa digunakan? Orang tua bilang, gunakanlah. Ini untuk rakyat. Untuk rakyat Indonesia, untuk anak cucu. Tidak ada pilihan yang kaya atau yang miskin. Hanya saja selesaikan dengan caranya seperti yang diinginkannya. Bukan caramu yang seperti itu, kata beliau. Tapi cara yang aku berikan, kasih tahu ke kamu ini loh, jalankan. Nah, itu kami pernah melanggar. Apa yang terjadi? Kuasa Allah bukan baik. Kami mengalami waktu itu ada gempa bumi. Waktu itu kami ada mengalami juga longsor, banjir, puting beliung, dan bahkan ini saudara-saudara, fisik yang sudah kita siapkan untuk dibawa ke bank sesuai yang dia inginkan, saya juga tidak tahu bagaimana itu. Yang jelas bukti di mata kepala saya sendiri, sinar itu datang seperti angin, seperti api. Barang yang kita siapkan itu tahu-tahu hancur aja di dalam. Kartonnya utuh, tapi isi di dalam itu seperti digiling pakai blender. Tidak bisa kan dilakukan? Itu saudara-saudaraku. Pernah juga terjadi nih. Detik-detik mau terselesaikan ini. Itu ya alat yang mereka pakai itu bisa rusak. Mendadak itu mesin semua error semua. Apa yang kami lakukan? Tidak bisa. Karena kami melakukan tidak sesuai dengan permintaan
yang ada di dalam. Yang di dalam itu maksudnya bimbingan daripada orang tua. Kami melanggar karena kami manusia biasa, apalagi muda. Nafsu itu pasti. Tapi karena kami tidak melakukan sesuai dengan standar mereka, ya itulah yang terjadi. Bisa itu fisik itu kebakar semua, bisa. Nah, dari kejadian demi kejadian itulah kami tidak mau mengulang lagi. Kami di keluarga kami sudah banyak yang kena. Kalau orang bilang mustahil, nggak ada, ya silakan. Kalau Anda punya seperti di keluarga saya, silakan selesaikan seperti yang Anda mau. Barangkali bisa. Mungkin kalau di keluarga sayanya atau keluarga yang kurang pas sehingga terjadi seperti itu. Monggo. Jadi hal yang mengerikan sering terjadi. Kami itu mengeluarkan dari situ. Jadi abang saya itu maunya bohong orang tua ketika melakukan itu, tapi tidak bisa. Yaitu tadi, sekian kita mengeluarkan tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau terbakar separuh? Terbakar pas huruf-hurufnya semuanya. Mau apa? Kan konyol toh yang kita lakukan. Itu yang ada di tempat kami. Kalau di tempat saudara-saudaraku barangkali tidak seperti itu. Boleh saja mungkin gitu. Jadi fisik di keluarga kami itu kalau kami masuk di tempatnya aman, tidak apa-apa. Bisa difoto, bisa di video, bisa dibikin apa saja. Ketika fisik dibawa keluar, nah banyak macam hal. Karena apa? Keinginan beliau belum dilaksanakan. Buka rupiahnya dengan benar, gitu loh. Jadi ada memang syarat yang ada di kami yang sekarang ini kami jalankan untuk mendapatkan syarat itu lewat lembaga Mayang Foundation dengan 17 stakeholdernya. Jadi bukan aneh-aneh syaratnya. Syaratnya juga nyata. Tapi karena kita orang biasa, kita ini bukunya itu jadi masyarakat. Kalau mau sesuatu yang lebih di luar daripada takaran kami, kan harus berupaya dan berusaha. Seperti itu. Jadi untuk mengarah ke fisik itu tidak mungkin kalau belum terselesaikan lebih dulu. Tapi kami ada disiapkan orang tua, yaitu tadi kaitannya dengan yang maha kuasa atau M1 atau M1, karena semua kembali ke sana. Ownernya Gusti Allah. Nah ini yang kami mohon. Tapi jangan khawatir, ini bukan cerita rekayasa dengan urusan irasional, tidak. Tidak ada. Jadi bukan gaib itu yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa difisikkan. Gaib di kami itu digabungkan bersatu dari sistem-sistem yang dibuat oleh yayasan untuk pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk orang tua. Jadi gaibnya gabungan semua sistem bersatu untuk mendapatkan syarat menuntaskan urusannya rupiah. Karena harus rupiah. Kita Indonesia. Itulah biangnya, nenek moyangnya uang. Uang kita rupiah. Rupiah. Itu harus diselesaikan. Jadi legalkan rupiah. Urus-urusan rupiah yang mana sudah dilaksanakan oleh seluruh anak bangsa dengan cara, dengan nama besarnya, dengan ini sebagai apa, tidak bisa terselesaikan. Orang nomor 1 Indonesia pun belum pernah bisa menyelesaikan. Tapi percaya dan tidak, silahkan monggo kepada saudara bahwa di belahan bumi yang kecil ini, posisinya kami itu tidak kota-kota banget di desa, membuat sebuah wadah untuk pelaksanaan acara kita ini. Jadi hana acara kami
untuk Sang Merah Putih. Selanjutnya Bunda, sedangkan terkait harta amanah yang berupa fisik tidak langsung seperti dokumen kolateral dan lainnya, ini justru yang dimungkinkan untuk bisa diupayakan pemanfaatannya tanpa risiko menurut Bunda. Tapi harus melalui persyaratan dan ketetapan sistem dari perbankan yang berlaku dan harus berdasarkan atas aturan orang tua juga. Mohon penjelasannya Bunda. Jadi begini, dari banyaknya macam-macam yang ada sebagai harta titipan tadi, ada yang berbentuk fisiknya kertas uang, ada yang berbentuk kolateral, ada yang berbentuk deposito, ada ya macam-macam lah. Ada yang diterbitkan deposito ini kemudian dijadikan ini dengan historicalnya. Karena kalau tidak ada historicalnya itu tidak bisa diterbitkan sesuatu. Yang aman kita ambil royaltinya daripada aset-aset induk yang sudah dijalankan oleh seluruh lembaga dunia lewat lembaga seperti IMF contohnya, atau Fed, atau UBS. Jadi aset leluhur kita ini kan dipinjam. Semuanya buka deposit atas aset yang ada di Indonesia atau dinasti punya, Nusantara punya. Jadi ketika kita mengupayakan untuk urusan ini, mencoba bagaimana dengan ini, kata orang tua, boleh saja. Tapi harus punya kekuatan, harus punya kemampuan. Walaupun ini fisik sudah tersedia. Contoh royaltinya. Jadi royalti terakhir yang kita pegang itu 2011. Karena setelah 2011 semuanya yang diterbitkan baik itu di Mandiri, baik HSBC, Standard Chartered London dan di semua bank belum terrealisasi. Makanya kita belum bisa ngambil royalti kembali. Biasanya per 5 tahun. Jadi aset ini per 5 tahun bisa diambil royaltinya. Dengan bahan dasar yang kita pegang, master key tadi untuk mengambil hasil royalti. Dan royalti itu pun tidak bisa diambil begitu saja. Tidak bisa dipisihkan. Tetap urusannya diterbitkan lewat bank yang berkaitan. Satu contoh HSBC Hong Kong, Bank of Tokyo, dan banyak sekali. Nah, kalau kita merealisasi mengupayakan daripada yang ada itu, orang tua memberikan. Karena saya rasa di Indonesia juga butuh. Nah, kalau ditanyakan apakah benar ya, kan yang bilang benar bukan hanya saya, ada lembaganya. Oh ini on, oh ini isi, hanya di renew karena waktu. Kalau di renew dibikin ini maka bisa untuk dibikin RWA untuk menjamin segala proyek, untuk membackup apa segalanya. Namanya aset itu kan bisa dijaminkan, bisa menjamin, itu sifatnya. Jadi yang mengatakan benar bukan person, ya. Jadi lembaganya itu sendiri. Dan lembaga ini lembaga dunia. Kalau di Indonesia sifatnya nasional. Seperti itu. Dan tidak perlu kemana-mana menyelesaikannya, sudah. Diurus aja dari sini. Dan ada perwakilannya kemana-mana. Kita hanya laporan. Seperti itu. Ya, seperti itulah saudara-saudaraku. Yang kami merasa kalau melakukan di jalan ini agak aman, tidak ada risiko. Gitu. Dan ada salah satu bank nanti atau 2 atau 3 bank bekerja sama dengan ini. Jadi tidak ada pencairan, tidak dicairkan. Karena ya seperti ini, uangnya dari mana udah ada. Ya toh? Ya bisanya itu dijaminkan atau menjamin supaya terjadi sesuatu. Nah, dengan satu bocor ini, satu bisa terpecahkan untuk yang lainnya, seperti itu. Tapi untuk di keluarga-keluarga yang lain atau para ya orang-orang tua, baik itu di lingkaran orang penting, penguasa atau orang biasa,
barangkali punya yang tidak sama dengan yang kami punya, karena kan mungkin berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak mungkin kami itu tidak menyelesaikan urusan tanggung jawab yang membelenggu keluarga kami. Tidak mau dong. Kalau urusan hasil siapa yang tidak mau? Semuanya mau. Kalau sudah nongol, semuanya ngatur. Ikut ngatur. Bukan hanya pemerintah. Keluarga kami pun juga seperti itu. Masing-masing mengeluarkan aturan. Sah saja sih. Karena dalam pikiran dia itu adalah benar. Seperti ini aman. Sifatnya melindungi semua. Ya kami terima, kami nurut saja. Sebatas itu masih dalam koridor. Jadi jangan takut. Semuanya itu mungkin sudah diatur oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan bersama kita dengan keyakinan kita. Jangan terlalu repot, jangan terlalu pusing. Kalau kita niatnya baik, tulus, ikhlas, Allah itu bersama kita. Tuhan kita melindungi kita beserta malaikat-malaikatnya barangkali. Jadi jangan takut. Karena niat kita di sini kan tidak ada tendensi untuk kita pribadi. Jangan kalau saran saya. Jadi untuk kebersamaan, berbuat sesuatu yang disebut visi dan misi untuk masyarakat, untuk rakyat, itu paling top. Jadi karena di sini kita bicara bukan pribadi keluarga ataupun pribadi keluarga presiden yang menitipkan, bukan, tapi untuk Indonesia atau untuk rakyat Indonesia. Supaya sedikit selubang jarum ada bergeraklah. Supaya ada terrealisasi semua program yang dicanangkan baik oleh pemerintah, oleh para, oleh anak bangsa yang sangat top markotop bisa dilaksanakan dan bisa dibuktikan. Lewat Mayang Foundation selalu mendukung. Karena ini semua diupayakan, modal bekal dasar di sini bukan cerita yang menakutkan karena kita tidak berhadapan dengan hantu, tapi kita berhadapan dengan Tuhan urusannya. Seperti itu ya. Jangan takut, jangan ragu, jangan juga bimbang. Maka itu apa yang kami minta? Doa, mensupport semangat keluarga kami untuk terus bertindak dan berlaku menyelesaikan perjalanan ini dengan proses yang sudah ada. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksanakan dengan cepat dan benar sesuai dengan ridhonya Gusti Allah. Seperti itu saudara-saudaraku, mohon dipikir dan disikapi dengan bijak. Begitu ya saudara-saudaraku. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.